Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Kepalaku terasa nyeri, seluruh sendiku juga ngilu. Aku demam. Mungkin karena beberapa hari ini aku kurang tidur. Meski begitu, aku memaksakan diri memeriksa puluhan lembaran berita acara kebakaran yang baru saja dikirimkan Pak Sigit. Denging suara mesin fax menemaniku dan masih terus memuntahkan kertas dengan gambar hitam putih areal yang terbakar. Perasaan dendamku kembali naik ke permukaan, ditambah lampiran foto hitam putih orang-orang yang meninggal. Kebencianku semakin menjadi. Bola api yang terbang di atas areal tebu. Aku tahu jika ini sihir, tapi sepertinya ada nama yang lebih spesifik. Mungkinkah? Sementara itu Pak Debas datang dari pintu yang terbuka dengan wajahnya yang basah. Tak lama azan subuh berkumandang. "Le, sholat dulu," tegurnya. Tanpa pikir panjang, aku menceritakan semuanya, termasuk para pembeli yang membatalkan kontrak mereka secara sepihak. Pria itu menyimak semua ceritaku sambil bersandar di pintu, menyilangkan kedua tangannya seperti biasa. Jadi apa ini? Teluh? Santet? Tanyaku lagi. Pria nyentrik itu mengangguk. Mereka sudah memulainya. Jadi masih mau mundur, Le? Mundur? Sembarangan saja. Kalau sudah begini sekalian saja, Pak De. Aku bukan pengecut banci yang seperti yang lain. Jadi kapan kamu mau menikah? Aku menggeleng. Pak De memelotot melihatku. Dah terus piye, Le? Pakai cara semalam? Mustahil, Le. Kita belum ada petunjuk. Sudah ikuti saja rencana Eyang Damar. Kalau perempuan-perempuan itu langsung hamil, kalau ternyata aku gak bisa punya anak lagi, bagaimana? Kalau aku bernasib seperti Wijaya, bagaimana? Untuk pertama kalinya, Pak Debas menyadari kekurangan rencana mereka. Tapi, lelaku buyutmu ini berat, Le. Awakmu harus benar-benar hitam untuk menundukkan Nyai Durganti dan Kolo Durmo. Hitam? Le, terkadang kita harus menderita dulu sebelum mengerti makna dari kebahagiaan. Kita harus kehilangan dulu untuk tahu makna dari satu yang kita miliki. Satu hal. Begitu juga lelaku buyutmu. Kamu harus jadi salah satu dari mereka. Menjadi penganut yang sama dan pengorbanan yang sama. Jadi Eyang Damar itu, Pak Debas mengangguk tegas. Dia juga melakukannya untuk menundukkan Nyai Durganti. Bedanya, Eyang Damar mengganti ritual pengorbanan dengan janin binatang, juga jiwa Eyang Damar sendiri. Seketika aku mengerti aura kehitaman yang aku rasakan dari Eyang Damar. Tapi jadi pengikut iblis, apa aku sanggup? Jadi ngabruk nyawa. Ya, ritual itu milik Nyai Durganti. Aku bergegas membuka buku hitam di atas meja. Tepat di lembar dengan gambar wanita dan janin yang terpotong-potong, aku melihat huruf Jawa yang tertulis. Ini apa artinya, Pak De? 100 janin. Untuk menyempurnakan sang nyai, dan penutupnya adalah rusa emas. Anak Wat Kidang dengan toh merah berbentuk rusa di tubuhnya. Anak ini langka. Artinya setelah 100 janin mereka ngabruk nyawa lengkap, mau copat seolah sempurna, dan kita ndak punya kesempatan untuk mengembalikan semuanya. Mereka pasti membunuhmu, juga anakmu, Aji. Jadi ini alasan mereka mencari Nyai Durganti. Mereka ingin menghapus Sumpah Wijaya, merebut Mocopat 11 dan memutuskan nasabku. Kejam, serakah. Benarkah mereka manusia? Kita harus bagaimana, Pak D? Kalau saya menikah juga belum tentu berhasil. Malah mereka keburu selesai menyiapkan semuanya. Pak D lihat sendiri waktu di rumah sakit. Janin-janin itu hampir lengkap. Kita akan belum tahu kalau belum mencobanya, Pak D. Ini bukan mainan atau uji coba, Andra. Wes, sekarang yang paling penting, tunggu informasi dari Mas Agung dan Pak Ade. Mereka pasti menemukan petunjuk lain.
Sanjaya, aku yakin keturunannya yang memimpin mereka. Kesimpulan Pak Debas sama sepertiku. Pria itu masih bersandar di pintu, sedangkan mataku terpaku menatap gambar sosok Nyai Durganti di atas meja. Sebenarnya Pak Debas dan Eyang Damar khawatir jika aku termakan rayuan dan tipu daya iblis lalu berbalik mengkhianati mereka. Seketika aku mengerti alasan Eyang Damar menarik diri dan tinggal di dalam hutan belantara. Pria itu menyederhanakan keinginannya, hidup seperti rahib, mengikat semua nafsunya. Pengorbanan pria itu sungguh besar demi orang lain yang tak ia kenal. Bahkan tak ada yang tahu kesulitannya selain kami berdua. Tanpa pamrih, menanggung beban demi sebelum amanah jika dia adalah titisan. Begitu juga dengan pria nyentrik di hadapanku, Pak Debas, dengan tegar menempuh semua kesulitan demi amanah yang ditanggungnya, demi kelebihan yang ada pada dirinya, seorang titisan yang lain. Kini pertanyaan besar tersirat dalam hatiku. Mampukah aku seperti mereka, sedangkan dalam hatiku ini masih penuh nafsu dunia, bahkan pada Adis? Bisakah aku melepaskannya? Aku masih melamun saat Pak Debas mendekat dan memeriksa satu persatu kertas di atas meja. Le, aku kudu balik nang Lampung. Kenapa Pak Di? Mereka pasti menyerang lagi. Awakmu tetap di sini, cari petunjuk mereka. Pesanku mung siji, ojo nekat. Kabari aku dulu. Tunggu informasi dari Pak Ade dan Mas Agung. Hati-hati sama Rusman. Firasatku lain sama anak itu. Pak Debas berlalu meninggalkanku yang terpekur sendirian di atas meja, membaca semua angka tulisan dan gambar di atas buku hitam peninggalan Wijaya. Suara dering telepon di atas meja kembali mengalihkan perhatianku. Suara bapak mertuaku terdengar panik. Anakmu sakit, Le. Sudah 2 hari demamnya ndak turun. Rasa nyeri dan ngilu di tubuhku menghilang seketika. Aku berteriak menjeritkan nama Mas Bambang berulang kali. Pria itu datang tergopoh-gopoh dengan sarung dan pecinya. Onopo Pak? Siapkan mobil. Saya pergi sekarang. Mas Bambang nanti langsung pulang ke Lampung saja antar Pak Debas. Tapi nanti Bapak sendirian. Wes gak usah bawel. Memangnya saya anak-anak? Entah kenapa akhir-akhir ini amarahku mudah tersulut. Tapi wajah Mas Bambang yang polos membuatku merasa bersalah. Maaf Mas, saya kelepasan. Aku sungguh tak enak hati. Tapi Mas Bambang malah tersenyum tulus. Sabar Pak, kulo yakin Gusti Allah ndak bakalan kasih kita ujian melebihi kemampuan hambanya. Benarkah? Jika benar begitu, aku rasa Tuhan sedang bercanda denganku, meskipun tak lucu. Selepas subuh, kami bergegas berangkat. Aku dengan Land Cruiser menuju rumah Adis, sedangkan Mas Bambang dan Pak Debas dengan Panther hitam menuju Lampung. Kami beriringan membelah jalan yang masih gelap dan berpisah di persimpangan. Mobil hitam di depanku berbelok ke arah kanan, sedangkan aku mengambil jalan lurus. Mas Bambang masih sempat memberi klakson perpisahan. Entah kenapa hati kecilku berbisik jika persimpangan jalan ini menggambarkan perjalanan hidup manusia. Ada kalanya mereka berjalan beriringan. Namun saat sampai di persimpangan takdir, semuanya berpisah, mencapai tujuan hidup yang telah digariskan. Dari sekian banyak persimpangan yang ada, satu hal yang tak bisa dihindari siapapun. Berpisah karena kematian, tapi setidaknya aku hanya ingin kematianku nanti, bukan karena perjanjian buyutku. Lamunan ini membentuk busur senyum di wajahku, bukan karena bahagia, tapi karena ngilu hatiku yang menghebat. Aku pasti mulai gila menghadapi garis tanganku. Sepertinya kematian normal karena usia senja ataupun sakit mustahil aku dapatkan. Wah, hidupku luar biasa. Aku mengusap mataku yang basah di tengah hentakan lagu dari speaker mobil yang semakin membuatku pilu. Mobil meluncur seiring cahaya surya yang mulai meninggi, menghangatkan bumi, mengusir pekat malam, membawa harapan baru bagi setiap orang, mengingatkan tentang takdirku yang lain, titisan Raden Setia. Bisakah aku kembali menjadi matahari? Lamunanku sepanjang jalan membuatku tersadar jika sebenarnya semua amarah dan kebencian selama ini hanyalah pertahanan diri dari rasa takut yang hebat.
Takut jika aku harus kembali menderita. Takut jika harus sendirian. Takut miskin. Dan takut kehilangan cinta, juga kasih sayangku pada Adis. Apalagi setelah menjadi pewaris Salim. Tak munafik, aku menikmati semua harta itu dan hidup dengan nyaman. Satu hal lagi, semua itu membuatku sedikit serakah. Mungkinkah mereka para pengikut Wijaya juga merasakannya? Rasa takut dan ketamakan yang sama, sehingga semua itu membuat mereka tega menjadi pembunuh dan pemuja iblis. Jika begitu, mereka telah menjual jiwanya dengan harga yang sangat murah. Setidaknya mintalah sedikit lebih banyak. Misalnya, menggenggam seluruh dunia. Otakku mulai tak waras. Semua beban ini terlalu berat. Aku penat dan lelah. Jiwa, raga, semuanya. Harta Wijaya bahkan tak sanggup mengobatinya. Sudah aku bilang kan, ini terlalu murah. Sementara itu, gapura itu sudah aku lewati. Jam digital di dashboard hitam dengan sentuhan kayu mewah menunjukkan pukul 7. Dari kaca mobil yang terbuka, aku menunduk pada beberapa orang bercaping yang berpapasan. Asap bakaran di halaman rumah warga membakar dedaunan kering. Sungguh kehidupan desa yang khas. Semuanya damai dan tenang. Seandainya saja aku terlahir di sini, penyesalanku kembali. Land Cruiser masuk dalam pekarangan rumah hijau. Pintu itu terbuka. Hanya berapa detik setelah aku turun, ibu keluar dari rumah. Wajahnya masam dan kesal. Wanita itu, tak bisakah sedikit saja dia menyimpan kebenciannya? Suara anak kecil menangis dari dalam membuatku tersadar. Bukan waktunya memikirkan sikap wanita yang membenciku setengah mati. Belum juga mulutku terbuka mengucapkan salam, ibu masuk ke dalam rumah dan memanggil bapak. Pria itu bergegas keluar menyambutku seperti biasa. Alhamdulillah, awakmu wis teko. Aji rewel sudah 2 hari. Terangnya cepat sambil menuntunku masuk. Suara tangisan Aji semakin keras, membuatku cemas. Tergesa aku membuka sepatu dan masuk ke dalam. Seketika, memoriku memutar kenangan manis dan pahitku di sini. Bapak berulang kali memanggil Adis. Wanita itu keluar dari kamar. Sekejap saja mata jernih itu berkaca-kaca. Pandanganku ikut buram. Aku sungguh merindukannya. Wanita itu mendekat. Meskipun kami sudah berpisah, Adis masih seperti dulu, mencium punggung tanganku setiap aku pulang ke rumah. Pulang? Benarkah? Aji, kenapa, Adis? Tanyaku lirih. Panas, Mas. Ndak turun-turun, sudah lebih dari 2 hari. Adis mengusap wajahnya sambil terisak lirih. Sudah berobat belum? Sudah. Ke dokter dianterin Mas Bagus, tapi ndak turun juga. Sialan. Kenapa nama pria itu terucap dari bibir Adis? Kecemburuanku datang, membuat wajahku masam. Ompleman, Bu. Aji mau ompleman. Suara Aji menyebutku berulang kali dari dalam kamar, membuatku semakin nyeri. Dari kemarin, Aji nanyain sampean. Adis kembali bicara lirih dan mengusap matanya yang basah. Boleh lihat? Adis menuntunku menuju pintu tepat di ujung ruang tamu. Kamar yang pernah kami pakai bersama. Di atas dipan kayu, anak itu terbaring dengan kompres handuk di dahi. Kulitnya pucat, sedangkan wajahnya merah karena demam. Seakan tak peduli dengan sakitnya, anak itu seketika tersenyum melihatku dan segera bangkit. Ompleman, teriaknya. Apakah ini yang namanya ikatan batin? Tangannya menggapai sambil melompat memintaku untuk menggendongnya. Tentu saja aku tak menolak. Kerinduanku pada Aji lebih besar dari kerinduanku pada Adis. Perasaanku lega dan sedih sekaligus. Memeluknya. Anakku, putraku, darah dagingku. Saat tanganku menyentuh dahinya, rasa panas menyengat bukti jika demam Aji begitu tinggi. Kalau bisa pasti aku sudah memindahkan semuanya padaku. Mana yang sakit? Tanyaku sambil terus mendekap tubuhnya yang mungil. Kepala Aji sakit, ompleman. Keluhan anak ini membuatku terkekeh. Dia masih terus memanggil ayahnya ini preman. Sudah minum obat? Aji hanya menggeleng. Mata birunya menatapku. Pahit, emoh, keluhnya lagi. Tapi nanti gak sembuh kalau gak minum obat. Aji terus menggeleng sambil menutup mulutnya
membuatku kembali tertawa dengan tingkahnya. Aku terus mengusap kepala dan bahunya, mencium keningnya yang panas berulang kali. Seketika, aku teringat dengan pengobatan saat masih di panti. Aku bergegas menurunkan Aji, membuka bajunya, dan membuka pakaianku juga, bertelanjang dada dan kembali mendekapnya. Kulit kami saling bersentuhan dan panas tubuh si kecil terserap. Perlahan tapi pasti, demamnya membaik. Sambil terus menggendongnya, aku beranjak keluar kamar. Setelah sekian lama anak itu terlihat sedikit lebih nyaman, dan pelukan Aji yang erat mengobati seluruh luka batinku saat itu juga. Kemarahanku menghilang, kebencianku mereda, gejolak dendamku tenang. Dia benar-benar seperti air yang menyiram bara api dalam dadaku. Bau minyak telon dan bedak bayi Aji menenangkan. Sambil duduk di kursi tamu, aku terus mendekap Aji yang tertidur. Selembar kain menutupi punggungnya. Kain bedong bayi bergambar boneka beruang berwarna biru. Perasaanku saat ini bercampur baur, haru, bangga, bersyukur, menyesal, dan pedih. Semuanya bersatu dalam dadaku yang bergemuruh, menjadi melodi kehidupan seiring denyut jantung kami yang bersahutan, mengingatkanku tentang Salim Wijaya. Mungkinkah pria itu begitu mendambakan perasaan ini? Merasakan gejolak perasaan haru dan bangga karena berhasil menjadi seorang pria, menjadi seorang ayah, seperti yang aku rasakan saat ini. Adis melangkah dari dapur, membuyarkan semua pikiranku. Aroma kafein itu seperti pupuk yang menyuburkan perasaanku padanya. Secangkir kopi hitam yang menjadi bukti perasaannya padaku. Saat ini aku sungguh bersyukur bisa melihat Adis tersenyum lagi, meskipun wajahnya masih sembab. "Diminum sek, Mas," ucapnya sambil meletakkan cangkir di atas meja. "Gimana mau minum? Ini tangannya sibuk mengusap punggung anak lanang," protesku. Entah kenapa aku ingin menggodanya. Adis hanya tersenyum. "Yo mengko, Mas, kalau Aji sudah nyenyak, keburu dingin." Sambil tertawa aku terus meledek Adis. "Nanti dibuatin lagi." Ternyata kengeyelan Adis masih sama. "Kalau disuapin aja gimana?" Adis melotot. "Is, ganjen loh." "Biarin, kan cuma sama Adis ganjennya." Belaku lagi. Wanita itu hanya melengos sambil manyun, meninggalkanku yang tertawa lirih. Sudah lama aku memimpikan saat seperti ini, menggendong Aji, merayu Adis. Kopi itu masih mengepul saat bapak datang dari dalam. Wajah teduh itu menatapku lembut seperti biasa. Sambil duduk di sampingku, pria separuh baya ini bicara. "Nah kan, firasat bapak ndak salah." Firasat apa, Pak?" "Aji sakit, mergo kangen karo Rama nih." Aku mengernyit tak mengerti. Bapak hanya terkekeh melihat reaksiku dan mengartikan ucapannya. "Aji sakit, kangen sama kamu, Le." Meskipun dia belum ngerti kalau kamu bapak kandungnya, tapi batin itu ndak bisa bohong. Aku hanya, "Oh, pendek." Kata-kata bapak membuat kasih sayangku semakin meluap. Sambil terus mengusap punggungnya yang mungil, aku mencium kepala Aji berkali-kali. Seketika dadaku terasa basah. Rupanya Aji ngiler. Aku hanya terkekeh saja. Putra aku. "Wes sarapan, Le?" Cepat saja aku menggeleng. "Saya langsung kesini, Pak, tadi." Pria itu bergegas ke dapur. Sayup suaranya memanggil Adis berulang kali. Tak lama wanita itu datang. "Maem ya, Mas." "Iyalah, tapi suapin ya," ucapku sambil melirik Aji yang terlelap. "Iyalah, Mam sendiri loh, Mas." "Lah, gimana?" Gantiannya Adis, sekarang Mamas yang ngeyel. "Yo isin loh." "Ya udah, Mamas ndak usah sarapan." Sambil merajuk, aku pura-pura merengut. "Adis, aku sungguh merindukan saat seperti ini denganmu." "Ya wes, bentar." Adis akhirnya mengalah, menyuapiku dengan telaten. Bahkan saking enaknya mataku sampai basah, menangis begitu saja. Aku sungguh mencintai dan merindukan semua hal tentang wanita di hadapanku ini. Ngeyelnya, merengutnya, tawanya, bahkan sayur asem dengan ikan asin, juga sambal kemanisannya. Semua kenangan itu berputar. Adis mau tak mau ikut menangis juga. Padahal kalau dilihat-lihat posisi kami ini tak biasa. Sang pria memangku putranya yang terlelap, sedangkan sang wanita sibuk menyuapinya. Seharusnya lucu kan? Tapi kami justru menangis sampai terguncang. Perasaan ini masih sama,
tapi terhalang restu seorang ibu, juga hitungan weton si Temupati. Tuhan, apakah ada sedikit saja keadilanmu untukku? Sedikit saja, aku mohon. Sepanjang hari, aku terus memeluk Aji. Anak itu sungguh nyaman dalam dekapanku, baik tidur ataupun terbangun, bahkan merengek jika aku menurunkannya. Sungguh manja seperti ibunya. Bahkan saat sholat pun aku tetap menggendongnya. Hingga malam menjelang, Aji masih belum mau berpisah. Enggak mau, rengeknya berkali-kali. Iya, ayah nggak akan turunin Aji. Ucapku keceplosan, namun mata birunya yang polos menatapku tak mengerti. Iya, Om Preman, tetap gendong Aji sampai besok. Jangan nangis lagi ya. Saat aku berkata demikian, Aji baru tertawa. Dia benar-benar belum paham arti dari kata ayah. Sedih sih, tapi begini juga tak masalah. Yang penting malam ini aku akan tidur dengan Aji. Akhirnya aku bisa bersama dengannya sedikit lebih lama. Meskipun wajah ibu semakin masam, tapi aku tak peduli. Bahkan aku ingin menunjukkan jika wanita itu masih tega memisahkan kami, artinya dia tak punya perasaan. Sudah lewat tengah malam, aku masih memeluk Aji yang tertidur dengan selembar kain jarit. Saat suasana tiba-tiba berubah, udara panas dan pengap membuatku gerah. Bau aneh menyebar. Awalnya seperti melati yang terbawa angin, namun semakin lama bau itu berubah amis. Pandanganku menyapu ke seluruh ruangan, melihat Adis yang tidur dengan nyenyak di atas kasur yang kami gelar di lantai, lalu beralih pada jendela yang tertutup hordeng. Di balik tirai yang lain, siluet seseorang wanita berdiri mematung. Tapi itu hanya kepalanya saja dengan rambut yang terurai. Setan dari mana lagi ini? Perlahan suara tawa lirih terdengar mengayun. Sosok itu masih di sana. Bau itu semakin menyebar tajam dan Aji menjadi gelisah. Aku masih bergeming, menunggu. Perlahan bau anyir dari sosok di depan jendela berganti dengan harum ribuan bunga bercampur kasturi, aroma yang sangat aku kenal. Raden Setia. Sontak mataku mencari ke seluruh arah, tapi sosok itu tak ada dimanapun. Sedetik kemudian, kepala itu terbang menjauh dan menghilang. Aku pikir sudah usai. Rupanya teror itu terus berlanjut. Tepat di atas atap, seseorang atau sesuatu menyiramkan pasir di atas genteng. Semakin ramai kali ini berganti menjadi puluhan kerikil yang dilemparkan. Anehnya, tak ada yang menyadarinya. Padahal suaranya begitu berisik. Aji semakin gelisah hingga teriakan wanita yang nyaring merobek gendang telingaku. Sontak Aji menangis kaget. Hanya sekian detik tubuhnya kembali panas dan bunyi alarm mobil mengagetkan semua orang. Bapak tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Adi sampai melompat dari tidurnya. Seketika aku mengerti jika demam Aji bukan karena merindukanku, tapi seseorang meneror rumah ini. Sayangnya, tak ada satupun yang menyadarinya, dan wangi kasturi itu samar tercium dari tubuh Aji. Mungkinkah? Malam masih larut, tapi suasana berubah gaduh karena tangisan Aji. Pertanyaan bapak juga alarm mobil yang menjerit di luar halaman. Rengekan anak itu semakin pilu membuatku meradang. Sialan, beraninya demit itu membuat Aji menangis. Aku menyerahkan anak itu pada ibunya. Insting seorang ayah membuatku bergegas keluar. Setelah mematikan alarm yang berisik, suasana seketika membaik. Mataku menyapu ke seluruh halaman yang gelap, menelisik ke setiap dahan pohon, mencari kepala buntung sialan yang lancang. Pandanganku melihat ke atas atap genteng yang gelap, kosong. Akhirnya aku memutar ke seluruh rumah. Tetap tak ada satupun petunjuk yang aku temukan. Hingga aku beralih ke jalan. Samar di kejauhan, kepala wanita itu terbang dengan rambutnya yang menjuntai. Tanpa ragu aku berlari mengikutinya hingga sosok itu menghilang dalam rimbun kebun pisang milik warga. Bau anyir menyeruak. Kali ini lebih busuk dan amis, membuatku mual. Baunya menuntunku ke salah satu rumah. Tepat di atas atap kepala itu terbang, memelotot menantang, menyeringai tanpa takut sedikit pun.
Lingkaran matanya hitam, raut wajahnya buruk seperti primata dengan kulit wajah mengelupas di beberapa bagian. Apa yang dia lakukan? Seakan menjawab batinku. Sosok itu menjerit keras, lalu terbang menghantam atap bersamaan suara ledakan. Sosok itu menghilang. Hanya sekian detik suara jeritan kembali terdengar dari dalam rumah, disusul suara gaduh yang lain. Aku masih bergeming saat pintu terbuka kasar. Seseorang pria tergopoh-gopoh melihatku dan berteriak, "Mas, tolong! Anakku loh mas, tolong!" Tunjuknya ke dalam rumah. Kami bergegas masuk. Di salah satu kamar, seorang anak gadis kejang-kejang di atas dipan. Matanya melotot sampai terbalik. Di atas kepalanya, setan itu menggigit ubun-ubunnya. Bangsat! Refleks tanganku menjambak rambut iblis itu, membantingnya ke lantai. Dia menggelepar sedikit saja, lalu terbang keluar lewat jendela kayu yang langsung terbuka sendiri bersamaan jerit takbir pemilik rumah. "Nda sopo iku?" seru sang ibu. Seakan mengejek, sosok itu melengking, lalu menghilang. Sayangnya kami terlambat. Di atas ranjang, sang anak masih terus mengejang. Kesakitan hebat, lalu terdiam selamanya. Ketakutan berubah menjadi jeritan histeris yang menggema ke seluruh rumah, membangunkan tetangga. Kentongan ditabuh. Malam yang senyap kembali menjadi gaduh. Dalam derai suara yang bersahutan, hatiku ngilu menatap tubuh yang mulai kaku. Padahal aku bisa mencegahnya. Sialan, aku sungguh tak berguna. Jadi matahari apanya? Begini saja aku tak bisa. Kesal, marah, benci. Sosok kepala itu, jangan-jangan aku masih di rumah duka, duduk di teras menjawab pertanyaan puluhan orang yang datang. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Siapa yang melakukannya? Untung saja bapak bergegas datang dan menjelaskan perlahan-lahan. Telat sedikit saja mungkin. Semua warga sudah menjatuhkan vonis jika aku yang melakukan semua ini. Pertanyaan pelayat bersahutan dengan isak tangis dari dalam rumah. Seng tenan mas, mosok eneng endas buntung mabur? Ucap seorang pelayat tak percaya. Tenanan, aku roh dewe. Pemilik rumah meyakinkan semua orang meski sambil menangis. Awalnya putuku rewel, terus mantuku metu lurus nang arah omahmu. Ndak suwe aku krungu kentongan terus merene. Bapak terus meyakinkan semua orang. Mas Andra seng menangi demit kui. Meski tak sepenuhnya paham ucapan mereka, aku mengangguk pelan. Anak saya nangis pak, karena kepala itu ada di luar jendela. Jadi saya keluar. Terangku ragu-ragu. Mungkinkah mereka percaya jika aku bisa melihatnya? Tapi semenjak ono mayat wong wedok sing dibuang nang kebon jati kae, kampungin dhewe memang malih dadi serem. Seorang pria di ujung teras juga menimpali dan melanjutkan ucapannya. Sejak saat itu beberapa warga kerap mendengar jika atap rumah mereka seperti disiram pasir. Neng kampung sebelah, minggu ini juga ono sing ninggal kaya ngene iki, kejang-kejang tapi bujang. Seorang pria berpeci ikut menimpali. Sontak saja aku menatap lekat. Kapan mas meninggalnya? Firasatku memburuk, sangat buruk. Sek, tak ingat-ingat, kapan yo? Pria itu berbicara sendiri sambil mengusap kepalanya. Sedangkan batinku berharap, semoga saja firasatku salah. Hari Minggu Kliwon mas Andra. Ketakutanku yang menghilang perlahan kembali. Hari ini adalah Kamis Legi, Neptu 13, sesuai ritual Asmoropati. Keduanya tumbal mocopat 11. Dan kecurigaanku benar. Sosok kepala itu adalah Ingon Wijaya. Aku hanya bisa menggenggam tanganku sekuat mungkin, melepaskan amarah dan kebencianku pada mereka. Semenjak kembali dari pemakaman, isi kepalaku penuh. Salah satu ritual mereka selesai. Gawat. Tinggal tersisa 3 ritual lagi. Kalau tak bergegas, aku bisa gagal. Demam Aji tak kunjung turun. Anak itu bahkan mengigau dalam gendongan ibunya, membuatku semakin panik. Meskipun ibu menolak, aku terus memaksa membawanya ke rumah sakit. Kalau ibu benci sama saya terserah, tapi tolong jangan begini. Kami mulai memanas. Aku tak sungkan lagi mengatakannya. Wes menengai, biar Adi sama Bagus yang nganter nang rumah sakit. Wanita itu seakan menguji kesabaranku. Aji itu anakku bu, sekuat tenaga.
Aku menahan diri. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.